Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, luar biasa, lama tidak muncul ya. Ternyata Fahri Hamzah ya mengatakan begini, Nasdem mau lawan Jokowi tapi masih di dalam pemerintah. Terus gimana? Ya, seharusnya Pak Fahri Hamzah urus partainya sendiri terlebih dahulu bagaimana dia caranya lolos di parlemen begitu kan ya. Ya, di ambang batas 4% begitu ya. Ya seharusnya baru mengatakan itu. Kok masih mengikuti ya mencampur urusan-urusan Nasdem dengan Pak Jokowi begitu kan. Ya inilah Pak Fahri Hamzah begitu kan. Dulu getol sekali mengkritik pemerintah begitu kan, pro terhadap rakyat, dan sekarang melempem ya. Bagaimana jadinya ya wallahu alam. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, ini Fahri kenapa ya? Kalau memang Jokowi merasa Nasdem ancaman, mestinya Jokowi reshuffle saja menteri-menteri Nasdem. Kenapa ada yang repot? Betul sekali begitu kan ya. Dari dulu katanya mau di reshuffle, bahkan PDIP pun ya mengatakan kepada Pak Jokowi disuruh reshuffle begitu. Tapi ya menurut saya pribadi ya tidak berani begitu kan ya. Ini, omongan Fahri ini sebenarnya adalah ucapan terima kasih kepada Jokowi karena Partai Gelora bisa ikut pemilu. Atau mungkin juga itu perjanjian kalau partainya bisa ikut pemilu, maka ketika KPU mengesahkan Gelora harus menyerang Anies dan Nasdem. Ya bisa jadi seperti itu politik kita begitu. Sejak Partai Gelora lolos ya di KPU begitu kan. Kenapa Anies Baswedan, kenapa Pak Fahri Hamzah getol sekali mengkritik habis-habisan Anies Baswedan begitu. Kepada partai koalisi dan sebagainya begitu. Ada apa begitu? Itu yang perlu dipertanyakan hari ini begitu kan ya. Seharusnya Pak Fahri Hamzah fokus saja kepada partai sendiri begitu kan ya. Bagaimana caranya lolos? Padahal yang di bawah itu banyak yang dukung Anies Baswedan begitu kan ya. Ya bisa jadi tidak lolos atau nyongsep begitu kan ya. Luar biasa efek Duren Medan ini. Kira-kira Duren apa ya? Fahri sibuk urus partai orang, sementara partai sendiri gak kunjung naik surveinya. Betul sekali begitu. Ya, kalau tidak ada modal ngapain begitu kan ya? Buat partai tapi tidak punya uang, bukan pengusaha, ya di mana letak logikanya? Ya, apakah mengandalkan elektabilitas dan kejujuran rakyat selama ini? Oke, tidak menjadi masalah begitu kan ya. Tapi perlu diingat, uang itu juga menentukan kepada surveinya siapa sponsornya begitu kan ya. Kalau tidak punya uang ya berkiprah di situ ya hanya omong kosong di negeri kita begitu kan. Buktinya harus dengan adanya uang begitu kan, pengusaha begitu kan. Bayar iklan sana sini mana mungkin ya. Ya mungkin ya harus cari anggota-anggota yang kaya kan begitu. Cara meloloskan dari mana verifikasi dan cara capra ala partai baru? Sudahlah biarin aja. Saya sih nganggap sih si kuning yang lewat aliran sungai ya. Sepertinya dia harus diru'yah biar keluar syaitan yang berserang di otaknya. Wow, ini komentar-komentar netizen ya, ada pro dan ada kontra juga begitu kan. Tetapi inilah bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan oleh Pak Fadli begitu kan ya. Pak Fahri Hamzah begitu kan ya. Bintang penghargaan beraksi ini ya, syarat lolos memang berat ini. Pak Fahri, saya kok tidak mengerti dengan statement Bapak. Nasdem dengan Anies Baswedan untuk 2024 saat itu masa Pak Jokowi sudah selesai. Di mana logika Nasdem versus Jokowi? Ya itulah agak aneh begitu kan pemikiran-pemikiran dari seorang Fahri Hamzah hari ini begitu kan ya. Pada hakikatnya tahu sendiri ya publik seperti apa begitu kan, dan bahkan ya bisa saja yang saya katakan itu ya Partai Gelora bisa nyongsep kan begitu logika kita begitu. Wallahu alam begitu kan ya. Efek benar ya manusia kayak gini dari dulu udah ketahuan kelakuannya, bicara paling pinter. Ini mending di luar sambil nyawer, ini joget-joget terus begitu kan ya. Ini ada Pak Fahri Hamzah begitu joget-joget begitu kan ya, wajar bagian dari romantisme politik begitu kan ya. Tapi joget-joget sama siapa ya ini, sama siapa ini perempuannya ini? Wah luar biasa begitu kan ya Partai Gelora ini ya. Inilah bagaimana kalau jadinya kalau nanti lolos begitu di parlemen begitu kan ya, semakin dangdutan begitu. Ini lagi jogetnya Pak Fahri Hamzah ini ya. Itulah komentar-komentar netizen masih banyak ya, tetapi saya bacakan satu persatu ya. Ini banyak sekali, tetapi mari lihat beritanya seperti ini.
Ini beritanya ini agak menarik juga ya. Fahri Hamzah Nasdem mau lawan Jokowi tapi masih dalam pemerintah. Terus gimana? Kok ngomongannya begitu kan ya? Kenapa ya Nasdem itu dibenturkan dengan Pak Jokowi terus seolah-olah ini diadu domba? Kan begitu logikanya begitu kan ya? Ini dikutip dari kompas.com ya, Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah heran dengan Partai Nasdem ya yang tiba-tiba melompat ke pihak yang berseberangan dengan pemerintah, padahal mereka sendiri masih tetap di dalam pemerintahan. Inilah kan demokrasi begitu kan ya. Ya namanya demokrasi kan bebas begitu kan. Mau dukung si A, si B dan si C menjadi posisi menjadi koalisi ya tidak menjadi masalah. Ngapain mengurusi partai orang kan begitu logikanya. Fahri bertanya bagaimana cara Nasdem bisa melawan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tapi sambil tetap berada di dalam kubu pemerintahan. Hal tersebut Fahri Hamzah sampaikan dalam program Gaspol spesial seperti ditayangkan oleh akun YouTube kompas.com ya. Mulanya Fahri menduga ada kelompok yang sebenarnya marah dengan pemerintah Jokowi dan ingin dilayani oleh Anies Baswedan. Namun dia menyalahkan Nasdem yang justru mengeksploitasi ya situasi tersebut. Diketahui Nasdem memang telah mendeklarasikan Anies sebagai capres di 2024. Lebih salah lagi ya karena Nasdem mengeksploitasi suatu situasi ini sehingga tiba-tiba Nasdem pindah ke kanan. Itu yang saya tantang karena itu tidak ngerawat atau obatin luka yang ada di rakyat kita, ujar Fahri. Rakyat yang mana begitu kan ya. Lah ini kan wajar pindah ke sana, ini bagian dari politik, bagian dari demokrasi kita. Kenapa Fahri Hamzah ngomong mengomentari partai orang begitu kan? Di mana etika politiknya begitu kan ya? Seolah-olah mengadu domba dengan Pak Jokowi begitu kan? Ya, tahu sendiri Pak Fahri Hamzah seperti apa sekarang begitu kan ya? Seharusnya itu ditarik ke tengah supaya rasionalitas yang berbicara. Sebenarnya itu ide saya. Saya nggak suka itu label-label kayak gini. Nggak menguntungkan, politiknya juga nggak sehat. Kasihan sambungnya. Fahri menjelaskan Nasdem seharusnya tidak boleh tiba-tiba berpindah haluan ke Anies. Lalu mengakui sendiri kalau Anies adalah musuh Jokowi. Itulah komentar-komentar Pak Fahri Hamzah begitu kan. Saya rasa perkembangan politik hari ini menurut saya pribadi sah-sah aja begitu kan. Masa kalau sudah mendukung pemerintah tidak boleh di luar itu lalu kemudian mencalonkan seseorang menjadi dari oposisi. Apakah itu begitu kan? Ya, tidak selamanya politik kita dinamis begitu kan ya. Tapi perlu diingat catatan demokrasi kita menentukan mungkin saja Partai Nasdem itu adalah mengusung Anies Baswedan sebagai bentuk membangun bangsa dan perubahan kita begitu kan. Bukan seolah-olah dipelintirkan bahwa ya mengadu domba antara Jokowi dengan Nasdem. Nah, kalau memang Nasdem perlu ada melanggar si A, si B dan si C begitu kan ya, otomatis pecat saja menterinya. Kan selesai begitu kan ya. Tapi saya katakan bahwa tidak selamanya Pak Jokowi menjadi presiden, kan begitu logikanya. Dan bahkan ya jangan dong tiba-tiba lompat ke Anies lalu mengatakan Anies adalah lawan Jokowi demi untuk mengeksploitir kelompok kanan. Itu nggak benar, itu Nasdem kayak gitu, tidak begitu seharusnya. Menurut Fahri, Nasdem seharusnya tetap setia bersama Jokowi mengingat mereka masih berada di dalam koalisi pemerintahan. Lah, yang namanya menteri semuanya kan sudah setia kepada Pak Jokowi. Ya, Pak Fahri Partai Nasdem sudah mengatakan bahwa dia akan bekerja terus sampai Pak Jokowi selesai. Kan begitu kan? Ya Pak Surya Paloh mengatakan ya tetap mengawal Pak Jokowi, tetap mendukung kinerja Pak Jokowi walaupun di luar sana Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan begitu kan ya. Ya, inilah politik hari ini begitu. Kok Pak Fahri Hamzah ngurusi partainya orang? Kan begitu logika kita begitu kan. Artinya standaritas kita berpikir jangan seolah-olah itu adalah salah. Kan begitu. Ini kan aneh sekali bagi Pak Fahri menurut saya begitu kan ya. Bahkan Fahri ya memandang Nasdem itu lebih baik ya menjelaskan kepada rakyat secara baik-baik ketika hendak mengusung Anies Baswedan. Bahkan cari cara untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa Nasdem adalah bagian dari pemerintah Jokowi yang akan nerusin seluruh gagasan Pak Jokowi. Dan bahkan ya berusaha mencari calon yang mirip dengan gagasan Pak Jokowi kan seharusnya begitu etikanya. Wah, kalau semuanya didikte oleh Pak Fahri Hamzah ya wah kacau bangsa kita begitu kan. Semua negara ya atau semua partai dia punya ciri khas masing-masing, punya calon masing-masing, punya mengusung masing-masing begitu kan, calon masing-masing. Artinya kalau memang ini didikte oleh Pak Fahri Hamzah, ini kan hancur negara kita begitu kan. Jadi Pak Surya Paloh sudah mengatakan
akan melanjutkan dan kinerja Pak Jokowi akan dibantu sampai akhir masa jabatannya, kan begitu. Jadi artinya apa, selama ini kok Fahri Hamzah terus-terusan mengkritik Nasdem begitu kan ya, urus saja partainya sendiri kan selesai. Maka dari itu Fahri heran kenapa Nasdem malah seolah-olah loncat dari kubu Jokowi. Dirinya mempertanyakan bagaimana cara Nasdem melawan Jokowi tapi tetap mempertahankan posisi dalam pemerintah. Nah, tiba-tiba lompatan lalu kemudian seolah-olah ini lawannya Pak Jokowi. Terus gimana? Anda mau lawan Pak Jokowi, Anda ada di dalam, kan nggak benar dong imbuhnya. Wah, ini kan komentar-komentar mempelintirkan apa yang disampaikan Pak Surya Paloh sebenarnya. Pak Surya Paloh sudah mengatakan jelas bahwa akan membantu Pak Jokowi sampai Pak Jokowi selesai kan ya. Nah, wallahu alam, tetapi narasi-narasi yang dibangun oleh Fahri Hamzah selama ini ya omong kosong, kan begitu logikanya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.